saudara-saudari yang baru pertama kali datang dan mengikuti kebaktian di tempat ini. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Berikut ini ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman dalam malam pujian Natal saat ini adalah Pendeta Karsten Anindya Putri Kasih. Malam pujian Natal ini dirancang dengan perpaduan nyanyian Natal dan Mazmur yang akan dinyanyikan bersama paduan suara dan vokal grup yang ada di GKI Purbalingga. Karena itu, mohon perhatian umat untuk dapat menyanyikan bagiannya. Bagi umat yang belum mendapatkan lilin, dapat meminta di pintu depan. Dalam kebaktian ini akan diedarkan 1 kantong kolekte persembahan. Jika ada di antara saudara yang hendak memberikan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving, dapat juga memberikannya melalui amplop khusus Thanksgiving yang sudah tersedia di pintu utama. Setelah kebaktian ini, umat akan dibagikan kalender tahun 2025 di pintu utama. Kami mohon nantinya umat dapat dengan tertib meninggalkan ruangan ini. Yang terakhir, kebaktian Natal dan sakramen baptis anak akan dilaksanakan pada esok hari Rabu 25 Desember pukul 7 pagi di tempat ini. Sementara perayaan Natal umat Kristen Purbalingga akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 19 di Pendopo. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Marilah kita bersaat teduh sebelum beribadah. Janji Tuhan terbukti benar, kita rela dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan bait ini bersama-sama. Kaum gembala bersuka cita, bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman.
Ya, tepat sekali seperti apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada kami. Ya, kami telah bertemu dengan seorang bayi yang dibungkus dengan kain dan terbaring di palungan. Sungguh, kami senang sekali bisa menjadi saksi kelahiran juru selamat Tuhan di kota Daud. Ya, di Bethlehem itu kami telah menemukan sukacita terbesar dalam hidup kami. Bagaimana dengan kalian? Temukan Betlehemmu di malam ini, di tempat ini, dan di Natal tahun ini. Suara kehidupan itu juga diperdengarkan kepada engkau, dan kita semua. Temukan Betlehemku, Betlehemmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini sungguh ada hati dan juga diri kita yang mau bersama-sama menyembah dan memuji Kristus yang sudah lahir di antara kita. Dan mari kita memulai kebaktian ataupun malam pujian Natal ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara perbuatan tangannya. Amin, 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 amin.
saudara. Dipersilakan duduk kembali. Selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di GKI Purbalingga dan saya bersama dengan umat Kristiani yang malam hari ini sukacita Natal ada bersama dengan mereka. Bagaimana mereka merasakan Natal di malam hari ini? Mari kita tanya kepada beberapa jemaat di tempat ini. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Dengan Ibu siapa? saya Bu Ani Rumbewas. Ibu Ani Rumewas, apa yang Ibu Ani rasakan di malam hari ini? Tentunya saya sangat bersuka cita, sangat senang karena sampai saat ini saya masih diberi kesehatan sehingga bisa beribadah ke gereja dengan sehat. Dan terutama untuk Natal tahun ini saya lebih bersuka cita lagi karena anak-anak saya pada berkumpul dan sudah hadir beberapa cucu saya yang membuat saya lebih sukacita. Demikianlah Bu Asi. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin ada dari beberapa pemirsa di rumah yang saat ini juga sudah berkumpul dengan keluarga. Mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan pasangan, atau mungkin dengan orang tua, mengunjungi orang tua di kota lain. Mari kita akan mencari anak-anak, kita tanya apa yang dirasakan di malam Natal ini. Kita cari yang gemoy. Selamat malam adik, siapa namanya? Selamat malam Kak, nama saya Fernando Nathaniel Sihaloho, biasa dipanggil Nando. Oke Nando, apa sih yang dirasakan malam hari ini? Kayak seru banget gitu, bisa Natalan bareng bersama saudara-saudara sama teman-teman gitu, sama bisa dapat hadiah dari sekolah minggu, mama papa, wah banyak banget lah hadiahnya. Wah, asik sekali ya. Selamat Natal, Ando. Oke, kita akan tanya lagi kepada satu orang jemaat lagi tentang perasaannya, sukacitanya di malam hari ini. Ibu, dengan ibu siapa? Dengan Mama Kama. Mama Kama, sukacita Natal apa yang Mama Kama rasakan saat ini? Sebenarnya sih sama dengan yang lain, tapi tahun ini saya sangat bersuka cita karena saya berharap bisa pergi ke mall. Iya, ke mall nih, karena di mall itu banyak diskon yang bertebar-tebaran gitu loh. Pokoknya keren deh. Wah, ternyata sukacita Natal juga ada di mall-mall ya Bu ya. Oke, terima kasih Mama Kama. Pemirsa, demikian keseruan sukacita jemaat di tempat ini. Saya Kristi melaporkan dari GKI Purbalingga. Selamat malam, selamat Natal. Kita bersama pujikan baitnya yang kedua. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal
dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikena firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar sudah lahir di hati kita saat ini. Karena itu dengan sukacita kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Nama memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Dipersilakan duduk kembali. SJJ. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada yang tahu apa itu SJJ? Oke, kayaknya kita harus perlu kenalin deh. Teman-teman, langsung saja kita kenalin. S, J, J. Ya, kami adalah barisan sekarang jadi jomblo. Tahun ini rasanya akan berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun kemarin masih bisa foto bareng di pohon Natal bareng si doi. Masih bisa pakai baju kapelan bareng si doi. Terus masih bisa pegangan tangan juga sambil berdoa bareng si doi. Tahun ini sekarang cuma bisa ngeliatin teman-teman doang yang bareng doinya. Sudah ya? Sudah. Belum. Cek. Wah, senang ya rasanya lihat teman-teman datang sama keluarganya, sama pasangannya Ini. buat foto di pohon Natal. Sedangkan aku pasangan beda agama. Foto sama keluarga yang ada mah nanti Kadang-kadang mati dibandingin ya. sama Nanti anak-anak mati. lain, disalahin atas pencapaian hal kecil. Entahlah Natal tahun ini bisa berarti buat hidupku atau tidak. Baju.
sepi maning dapat hasilnya. Satu hari ini saya bersyukur karena dagang di mana-mana sepi dan usaha lagi seret lesu dan berkesudahan. Dan bagaimana dengan Natalku ini? Ya, namanya hidup tidak selalu sejalan dengan harapanku. Tahun ini, tepatnya bulan September yang lalu, Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Saya terkena stroke ringan dan harus dirawat di rumah sakit. Hasil CT scan, dokter mengatakan bahwa otak kanan saya mengalami ada sel-selnya yang sudah rusak. Dan sel otak kalau sudah rusak tidak bisa regenerasi. Jadi saya mengalami keterbatasan gerak anggota tubuh yang sebelah kiri. Pada masa pemulihan, belum pulih 100%, saya nekat mengendarai sepeda motor dan akhirnya saya mengalami kecelakaan tunggal, wajah saya menghantam aspal, saya harus dirawat lagi di rumah sakit. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, saya mencoba melihat apa arti hadirnya Natal bagi saya tahun ini. Pohon Natal sudah mulai terpasang. Lagu-lagu Natal juga sudah mulai terdengar. Biasanya Bapak sama Ibuku yang berantusias. Ini mau Natal loh Siti. Kita masak apa ya untuk makan nanti pas Natalan? Ini kan lebaranmu. Apalagi kayak tadi habis makan opor. Saya teringat dengan ayah saya. Tapi sayang, Natal tahun ini berbeda. Saya harus kehilangan orang yang paling saya kasihi, orang yang paling saya sayangi. Saya nggak tahu Natal tahun ini. Yang saya tahu, semua ini hanya membawakan padaku untuk satu kenangan dengan ayahku yang tercinta. Saya nggak tahu Natalku tahun ini. Jiwaku, engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah.
yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Kau Allah. Jiwaku haus pada Allah, pada Allah yang hidup. Kapan ku boleh datang melihat Allah? Air mataku jadi makananku siang dan malam, karena orang terus berkata, di mana Allahku? Mari kita menyanyikannya bersama-sama kembali. Mengapa hai jiwaku engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allah. Saudara, di malam hari ini, dalam senyum, dalam wajah datar kita, dalam tertawa kita, ataupun dalam situasi yang bingung untuk kita ekspresikan. Tapi yang pasti, seperti juga yang sudah diilustrasikan di awal, setiap kita yang datang ke tempat ini, ada yang bersuka cita. Tapi juga ada di antara mereka, ada di antara kita yang juga datang dalam duka cita. Tapi berita Natal itu akan disampaikan kepada setiap kita. Karena itu, dalam setiap keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, mari membuka hati, mari membuka diri, agar Natal tahun ini boleh sungguh berarti, boleh sungguh berpengharapan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar lampu-lampu yang menyala, tidak hanya sekedar meriahnya musik yang kita dengar, tidak hanya sekedar harmonisasi nada-nada yang juga telah kita dengar. Tapi biarlah setiap kita yang hadir saat ini juga ada harmoni antara peristiwa sukacita sekaligus mungkin kebingungan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, atau apapun yang sedang kita rasakan saat ini. Karena itu di malam hari ini, sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, kita datang sekali lagi dalam kerendahan hati. Mohon agar Roh Kudus sungguh menyentuh saudara dan saya. Dan malam Natal ini tidak hanya menjadi suara yang mendatangkan kehidupan bagi para gembala saat itu, tapi juga bagi setiap kita yang datang saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Inilah kami ya Tuhan, yang datang dengan segala keadaan kami, sekaligus yang memiliki keadaan masing-masing yang kami saat ini hadapi. Tapi kami mau mencoba untuk membuka diri dan juga kehidupan kami,
agar berita sukacita, suara kehidupan itu juga menggaung dalam kehidupan setiap kami. Sapalah kami dengan firman-Mu, karena kami anak-anak-Mu yang saat ini bersyukur bersama. Karena Tuhan Yesus kembali kami rayakan kelahirannya ke tengah dunia ini. Dan biarlah dalam syukur itu, kami juga boleh bersuka cita. Karena setiap kami boleh menemukan dan juga merasakan, bahkan mengalami Kristus yang benar-benar hadir dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu sungguh kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Lukas 2 ayat 7 sampai dengan 20. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada tentang anak itu. Seorang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, sekali lagi selamat malam. Ya, kita bersuka cita bersama dalam setiap keadaan kita saat ini untuk bisa benar-benar merasakan apa sih arti Natal untuk setiap kita secara terkhusus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah judul lagu yaitu Die Sinsa. Ini adalah lagu yang menggunakan bahasa Jerman, tapi yang akhirnya diperkenalkan oleh Romo Alois Budi. Romo yang cukup terkenal dengan relasinya antar umat beragama ketika dia menyampaikan
pidatonya atau menyampaikan pesannya kepada orang banyak saat itu, dia juga memperkenalkan lagu ini. Boleh diambil nada bass? Iya. Lagunya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bass. Di sinsen, di sansen, di man hat sen, di sinsen, di sansen, di man hat sen. Iya, sepertinya Bapak Ibu dan juga saudara pengen nyanyi ya. Kalau gitu boleh kita nyanyikan dalam versi Indonesianya ya. Boleh, musik. Dari C aja biar lebih tinggi ya. Tuh, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Apa iya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Apa iya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Padahal lagi mikirin, aduh ini gimana keadaan, maaf boyoknya, atau gimana keadaan di rumah, atau gimana keadaan pekerjaan saya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang seakan menyiratkan sebuah keadaan bahwa orang yang akhirnya menyanyikan lagu itu seakan sedang tidak punya masalah, atau sebaliknya dia punya masalah tapi mencoba untuk tetap senang dalam keadaan yang dihadapinya. Ya. Memang akan mudah bisa tetap senang kalau memang keadaannya senang. Senang kalau tadi ada diskon di mall. Senang kalau dapat 12-12. Senang kalau keluarga kumpul. Senang kalau dapat promosi di pekerjaan, senang kalau dalam keadaan rumah yang harmonis. Akan lebih mudah kita merasa senang, bahkan bersyukur ketika kita mendapatkan suatu peristiwa atau dapat sesuatu pengalaman yang menyenangkan hati kita, yang sesuai harapan kita. Tapi justru menjadi tantangan lagu ini, ketika apa iya, dalam situasi apapun, di mana-mana, hatiku juga senang. Ketika keadaan keluarga tidak sedang baik-baik saja. Ketika suami dan istri saling bercekcok. Ketika anak dan orang tua saling berselisih paham dan kemudian diam-diaman. Ketika kemudian kita mendapatkan kabar bahwa usaha kita semakin menurun, grafik penghasilannya, pendapatannya. Ketika badan ini enggak kunjung tambah sehat tapi justru tambah sakit. Ketika dapat teman atau ketika dapat orang-orang di sekitar kita yang enggak menyenangkan. Ketika kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Apakah kita juga bisa tetap di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita hari ini sedang memperlihatkan suatu situasi yang konkret. Bahwa saat itu juga ada situasi yang suram, situasi yang tidak senang. Ya, boleh ditampilkan. Next 2 slide. Ya, next lagi. Ketika Yesus lahir, keadaannya juga sedang suram. Orang banyak saat itu sedang ada dalam masa penjajahan Romawi. Termasuk, next, para gembala.
yang juga saat itu diasingkan, mendapatkan pengabaian dari orang-orang sekitar. Mereka nggak punya akses untuk beribadah karena seseharinya mereka hanya di ladang, sehingga mereka jauh dari kata kudus. Dalam keadaan suram kehidupan para gembala yang tadi kita baca, dalam keadaan kehidupan yang suram yang dirasakan oleh orang banyak saat itu, Kristus lahir di tengah-tengah mereka. Tapi justru menarik, Bapak Ibu, boleh next slide? Ya. Justru dalam kesuraman itu, ketika Yesus lahir, ketika Yesus hadir, situasi enggak langsung berubah. Situasi termasuk para gembala, mereka enggak langsung tiba-tiba jadi Raja Herodes. Mereka enggak tiba-tiba langsung jadi orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Mereka juga kembali kepada hidup mereka, tetapi inilah yang membedakannya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka balik pada pekerjaannya mereka, pada kesehariannya mereka. Situasinya masih sama, mereka menjadi seorang gembala, tapi yang membedakan mereka pulang. Mereka kembali dalam keseharian mereka dengan jiwa yang memuliakan Tuhan. Dengan jiwa yang bersenang, dengan jiwa yang kalau mungkin saat itu lagunya sudah ada, di sini senang, di mana hatiku senang. Karena mereka sungguh mendengar dan akhirnya melihat bahwa janji yang mereka dengar dari para malaikat itu benar-benar digenapi. Mereka nggak sia-sia datang ke Bethlehem, karena saat itu mereka sedang ada jauh atau bahkan di sekitar kota Bethlehem. Tapi ketika itu ada suara terdengar kepada mereka dari para malaikat, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan itulah yang membuat mereka, waduh, kita ini kan siapa sih? Kita ini orang yang terasingkan. Sehari-hari cuma di ladang. Kita nggak bisa beribadah. Kita mungkin nggak punya hak spesial. Tapi ternyata saat itu kita juga dikasih kesempatan untuk melihat Sang Mesias yang saat itu juga dirindukan oleh orang banyak termasuk para gembala. Dan akhirnya ketika mereka sudah melihat janji itu digenapi, mereka pulang dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk pertama menyadari, ketika kita melihat Yesus lahir, Yesus hadir, tidak serta-merta pergumulan itu langsung hilang. Tidak serta-merta duka cita itu langsung hilang. Masih ada persoalannya, masih ada pergumulannya. Bahkan kita harus kembali menjalani, bahkan berjuang untuk setiap persoalan itu. Tapi yang membedakan adalah semangatnya. Tahu, Yesus yang lahir menjadi sebuah fakta bahwa Yesus Allah itu benar-benar hadir dalam kehidupan orang banyak. Kehidupan dunia ini dalam segala dinamika yang sedang dialami dan dirasakan. Mungkin kita bertanya-tanya, lah para gembala kan bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan karena mereka sudah melihat Yesus yang benar-benar lahir. Mereka sudah benar-benar melihat janji yang digenapi. Sedangkan saya aja belum melihat apapun, masih suram di depan itu, masih gelap di depan itu. Badan juga masih sakit. Orang yang saya cintai gak akan kembali ke dunia ini yang sudah berpulang. Mungkin pekerjaan belum tahu solusinya seperti apa ke depan. Tetapi justru disitulah panggilan kita yang setiap tahunnya
diberikan kesempatan untuk merayakan Natal. Next. Karena Natal adalah, lanjut lagi. Karena Natal adalah tentang cinta. Setiap kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan pengalaman dicintai oleh Allah. Iya, saya belum tahu nih jawabannya seperti apa Tuhan ke depan. Saya masih punya kedukaan, saya masih punya pergumulan. Saya masih harus berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan, yang membuat saya terluka. Tapi, maukah kita memberikan ruang pada Yesus, Sang Raja Damai itu, yang membuat kita pulang dari tempat ini, kembali berjuang dengan segala pergumulan hidup kita, dengan segala harapan dan kerinduan kita, dengan sebuah semangat, aku akan tetap memuliakan Tuhan. Ada nyanyian pengharapan, mencoba belajar untuk melihat Kristus benar-benar lahir dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali menjadi pertanyaan, apa benar Kristus itu hadir dan ada? Kalau memang persoalan gak pernah berhenti. Tapi itulah kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya diizinkan untuk merayakan Natal. Karena Natal itu bukan sekedar soal kita memuji-muji dengan nyanyian Natal, bukan sekedar kita semakin merasakan gaung Natal lewat dekorasi, lewat puji-pujian yang kita dengar, lewat hampers-hampers yang kita dapatkan, lewat setiap bentuk perhatian yang bisa kita dapatkan. Tapi yang lebih esensi dari itu, saya dan saudara ada dalam perjalanan kehidupan yang tentu gak selamanya senang-senang. Yang tentu selamanya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teman-teman muda, seperti tadi yang diilustrasikan. Kapan pasangan datang? Atau kapan skripsi selesai? Kapan dosen bisa berkompromi dengan saya? Setiap kita punya pergumulan. Dan untuk itulah setiap tahunnya secara terkhusus kita dipanggil datang beribadah ke gereja. Kita dipanggil untuk datang masuk dalam persekutuan, supaya dalam persekutuan ini kita semakin dikuatkan. Gak apa-apa, gembala juga punya pergumulan. Mereka kembali juga dengan pergumulan mereka. Tapi justru karena itu, kalian perlu merasakan hadirnya Kristus Sang Raja Damai. Kristus yang membangkitkan pengharapan bahwa saya memang masih akan melanjutkan hidup saya. Saya masih punya persoalan, tapi saya yakin setiap awal pasti akan ada akhirnya. Setiap permasalahan saya ada ujungnya. Setiap kesedihan saya juga ada kebahagiaannya. Setiap kerinduan saya juga ada penggenapannya. Tapi sekali lagi, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, seringkali akhirnya kita memaksakan, Tuhan aku maunya begini kok. Dan akhirnya kita melihat Yesus yang tak lahir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di malam Natal ini kita kembali diajak untuk mengingat. Suara kehidupan itu diberikan kepada para gembala. Agar dalam pergumulan, agar dalam kesulitan, agar dalam kesedihan mereka saat itu karena keterasingan, mereka diyakinkan, kamu itu sudah punya juru selamat. Iya, yang kamu lihat di kota Bethlehem. Dan untuk setiap kita yang hadir di tempat ini, setiap kita yang juga mendengarkan lewat YouTube streaming, Tuhan juga mengatakan demikian. Dalam setiap dinamika kehidupan, aku lahir, aku ada, aku tinggal bersamamu. Damai itu ada bersamamu. Maukah
kamu menyadarinya. Ketika kita menyadarinya Bapak Ibu, kita akan kembali dimampukan menjadi para gembala yang melanjutkan hidup untuk menjadi berkat. Karena kalau kita lihat dalam bacaan Injil tadi kita, bagaimana orang-orang akhirnya kagum, orang-orang terheran, dan Maria pun juga semakin bersuka cita. Karena akhirnya berita kehidupan itu juga semakin didengar oleh banyak orang. Dengan demikian, suara kehidupan yang boleh diperdengarkan kepada kita, mengajak kita yang pertama. Mungkin ada yang di antara kita merasa Natal ini rasanya nggak adil. Enak ya, melihat teman-teman, melihat keluarga orang lain, bisa kumpul bareng-bareng dalam situasi harmonis. Enak ya, masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Enak ya, masih bisa berkumpul dengan situasi ekonomi yang mapan. Mungkin ada situasi Natal yang tidak adil buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang hadir. Tapi justru karena itu, lewat cerita gembala, Natal adalah berita yang adil. Yesus juga mendatangkan pengharapan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam setiap gumul juang hidup kita. Tapi sekaligus yang kedua, suara kehidupan perlu diperdengarkan kepada orang. Artinya, bagi setiap kita yang saat ini hadir dalam sukacita Natal, hadir dalam kehidupan yang baik-baik saja, mari kita juga bisa membagikan kasih dan damai itu. Supaya Natal benar-benar menjadi berita yang adil, berita yang seimbang antara pergumulan dan juga kebahagiaan, antara duka dan juga suka. Buat setiap kita yang oleh firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus hadir supaya setiap orang merasakan hidup. Panggilan kita adalah juga memperjuangkan damai yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di akhir perenungan kita malam hari ini, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu lagi. Lagu yang mungkin cukup familiar untuk kita. Tapi semoga lagu ini juga semakin membuat kita membuka diri. Tuhan, biarlah damai-Mu tidak hanya sekedar menjadi tulisan DAMAI yang aku baca, yang aku dengar lewat khotbah, yang aku dengar juga lewat puji-pujian. Tapi biarlah damai yang lahir itu sungguh benar-benar lahir dalam hidup kita. Saya mengajak kita bersama menyanyikan lagu He Touched Me. Ia jamah senap hidupku, Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah
datang dalam pergumulan, sampaikanlah pergumulanmu di dalam dan rasakan Yesus yang hadir memberimu damai. Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga datang dalam sukacita, sambutlah juga Kristus yang lahir, sehingga pulang dari tempat ini, sehingga selesai dari Natal tahun ini, kita menjadi para gembala yang kembali berjuang, tapi dengan semangat hidup yang berbeda. Sampaikanlah kerinduanmu kepada Kristus yang lahir saat ini dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih. Kami dengan segala keadaan kami, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa mendengarkan suara kehidupan. Suara yang disampaikan kepada para gembala di tengah perjuangan hidup mereka, di tengah keterasingan mereka, di tengah situasi di mana mereka merasa tidak dipahami oleh dunia ini. Tapi suara itu membuat mereka menjadi menyadari, saya juga dipahami, saya juga dicintai, saya juga dikasihi. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, dari anak-anak sampai dengan orang tua, kami juga boleh merasakan damai-Mu yang hidup dalam hidup kami. Dan pulang dari tempat ini, selesai dari Natal tahun ini, damai yang sejati itu benar-benar tinggal dalam hidup kami. Sehingga sekalipun kami nggak tahu apa yang akan kami hadapi setelah ini, kami masih bertanya-tanya soal masa depan kami. Kami masih bertanya-tanya soal kehidupan kami setelah ini. Tapi kami mau belajar percaya. Tuhan Yesus benar-benar hadir. Tuhan Yesus benar-benar lahir. Tuhan Yesus benar-benar menyentuh dan menjamah hidup saya. Sehingga ada pemulihan dalam diri saya secara pribadi. Dan darinya keluarga saya. Dunia ini juga dipulihkan. Jamah kami ya Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Dia jamah senap hidupku, Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senap hidupku, Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan kehidupan.
kembali ke dalam ladang karya Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan jiwa yang boleh memuliakan Tuhan, dengan jiwa yang boleh terus berharap kepada Tuhan. Suara kehidupan itu diperdengarkan juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat malam Natal. Selamat menyambut Yesus yang lahir dalam hidup saudara. Saat ini kita bersama akan menyalakan lilin yang akan kita nyalakan menjadi pengingat bahwa terang Kristus ada bersama-sama dengan kita. Sambutlah terang Kristus itu. Dalam kesunyian malam ini, mari bersama kita menyanyikan mulai dari kaum perempuan. Sunyi setia, kabarlah para laki-laki. Bersama lahir Raja Shalom. Saya undang kita berdiri. Mari berdirinya kita menjadi bentuk komitmen kita. Saya pulang, saya melanjutkan hidup saya dengan terang Kristus yang membawa pengharapan. Cinta kasih Tuhan adalah hidup saudara dan saya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan segala tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama menyatakan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati karena kami juga mengingat pergumulan, beban hidup, perjuangan yang juga dirasakan oleh sesama kami. Karena melalui berita firman yang boleh diperdengarkan kepada kami saat ini, kami dipanggil bahwa sukacita Natal itu tidak hanya milik kami. Kristus lahir tidak hanya untuk membawa damai kepada kami, tapi juga kepada sesama kami. Kepada dunia ini Engkau ada, Engkau hadir. Karena itu Tuhan, sebagai sesama, kami mendoakan mereka, saudara dan saudari kami di tengah pergumulan dan perjuangan hidup yang sedang mereka rasakan. Kami berdoa untuk setiap ketidakadilan sedang merajalela, untuk setiap ketidakharmonisan, adanya damai sejahtera yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka yang menjadi korban. Tuhan juga boleh melembutkan hati mereka yang menjadi pelaku. Agar kehidupan yang sudah Engkau nyatakan boleh benar-benar dirasakan oleh setiap kami yang ada di dunia ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul, mempertahankan kehidupan. Mereka yang sudah bergumul, menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Anak-anak kami yang sudah menyelesaikan tugas akhir. Keluarga kami, saudara kami, atau bahkan orang-orang di sekitar kami yang tidak kami kenal pun, yang sedang berjuang mencapai apa yang mereka harapkan dan rindukan. Bila mereka belum tetap melihat ada Kristus yang sudah lahir, yang membawa pengharapan, yang mengajak setiap kami untuk ingat bahwa memang kami masih harus berjuang dalam pergumulan kami. Tapi kami akan dimampukan untuk bisa menghadapi dan melaluinya. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa merayakan Natal karena mereka tidak bisa beribadah dalam setiap penolakan yang mereka terima. Bila damai dan sukacita Natal juga boleh dirasakan oleh saudara dan saudari kami ini. Dan kami berdoa untuk mereka yang dengan keegoisan mencoba untuk merebut damai yang sudah Tuhan hadirkan. Tuhan juga boleh melembutkan hatinya agar mereka boleh semakin dimampukan hidup dalam persaudaraan yang rukun, dalam toleransi beragama satu dengan yang lain. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah. Karena itu kami berdoa juga untuk mereka yang sudah menolong kami untuk bisa beribadah dengan nyaman. Teman-teman yang sudah hadir dari setiap tim yang ada di Purbalingga ini maupun dimanapun kami berada, gereja-gereja Tuhan yang sedang merayakan. Kasih dan berkat Tuhan juga ada untuk mereka dalam perjuangan dan perjalanan hidup mereka bersama keluarga. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, biarlah sukacita Natal boleh benar-benar menetap.
membuat kami selalu ingat bahwa hidup kami bukan lagi kami yang hidup seorang diri, tapi ada Kristus yang hidup dan berjuang bersama-sama dengan kami. Inilah kami yang bersyukur ya Tuhan, yang menyatukan hati kami dalam doa kepada sesama kami. Dan juga dalam doa yang Kau sempurnakan, yang Kau ajarkan, demikian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melengkapi sukacita kita di malam hari ini, paduan suara gabungan akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Paduan suara gabungan ini terdiri dari vokal grup Gloria, yaitu vokal grup teman-teman remaja, vokal grup Maranatha, yaitu dari teman-teman muda, vokal grup Senandung, yang juga ada mewarnai sukacita harmoni di GKI Purbalingga, juga ada vokal grup Gema Kasih, juga sudah ada paduan suara Haleluya dan Hosana yang akan mempersembahkan pujian terbaiknya untuk Tuhan. Mari bersama kita mendengarkannya. Yesus
kemuliaan hanya untuk Tuhan yang juga sudah boleh hadir dalam kebersamaan kita di hari ini. Kita lanjutkan liturgi kita. Di malam yang indah ini, mari kita bersama datang membawa persembahan syukur kita karena janji Allah telah digenapi. Kita bermazmur bagi Allah karena sungguh baik. Bermazmur baginya bahkan indah dan layaklah memuji Tuhan. Mari kita pujikan Mazmur 147. Bermazmur bagi Allah kita.
puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, di saat malam hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Kami serahkan doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah malam ini saudara sudah menemukan Betlehemnya saudara dan saya? Ya, kita memang masih ada dalam kehidupan dengan segala suka duka yang akan kita hadapi. Tapi kiranya dalam setiap suka duka kehidupan yang sedang dijalani, dalam tawa maupun tangis, dalam semangat maupun lelah, ada nyanyian yang baru yang saudara dapatkan ketika Yesus sungguh lahir dalam hidup saudara, yaitu nyanyian pengharapan. Karena itu, karena suara kehidupan sudah boleh diperdengarkan kepada kita, mari kita lanjutkan hidup kita dengan nyanyian yang baru, nyanyian yang mendatangkan pengharapan, agar setiap orang pun merasakan sukacita yang Tuhan hadirkan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Boleh kita bertepuk tangan Bapak Ibu? Bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan, nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bersama-sama, sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hamba, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Di Natal tahun ini mari kita terus memuji Tuhan. Karena itu mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sambutlah berkat Tuhan yang mengiringi kehidupan saudara. Kasih Tuhan